Hari ini merupakan hari yang istimewa di mana kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini lebih 2000 tahun dahulu. Mari saya jemput kita untuk mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita dengan memuji menyembah Dia dengan penuh sukacita. Halo semua jemaat Lotong Baru, apa kabar? Saya percaya kita semua merasa bersukacita karena kita tahu malam ini merupakan malam Natal kita ataupun Christmas kita. Ya, tak kira dimanapun kita berada, baik di rumah sendiri ataupun yang berada di kampung, kalau boleh ikut live kita, video kita pada malam ini. Ya, selamat Hari Natal untuk semua jemaat. Semoga kita semua sehat, baik yang dalam kelemahan tubuh pun tidak kira apa. Ya, kita semua bersukacita karena malam ini merupakan malam Natal kita. Dan kita bersukacita karena kita dapat merayakan Natal kita sekali lagi pada tahun ini, walaupun melalui alam maya, tapi itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Saya tahu kita semua bersemangat ya, tanpa memakai baju baru pun ya tidak apa, di rumah kita boleh pakai sendiri ya. Terima kasih karena kita dapat bertemu sekali lagi melalui alam maya ini. Sebelum itu, saya akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami merasa bersyukur pada malam ini karena kami dapat hadir bersama di dalam kebaktian alam maya kami Tuhan untuk merayakan hari Natal kami. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, ataupun di tempat kerja, ataupun di kampung, Tuhan kami tahu, kami merasakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi karena pada malam ini kami dapat bersukacita, memuji muliakan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami dan lewat kehadiran kami semua Tuhan yang hadir pada malam ini Tuhan di dalam alam maya ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di dalam setiap diri kami, di dalam setiap keluarga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami sekali lagi menaikkan pujian kami hanya kepadamu. Dan sebelum kami masuk ke dalam puji-pujian kami dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan, kami percaya bahwa roh Tuhan Engkau sedang melawat setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam semua perkara yang Tuhan telah lakukan bagi kami sepanjang tahun ini, dari mula sampai ke pada malam ini, yaitu 24 hari bulan ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan sentiasa memelihara kami dan sentiasa memberkati kami di dalam keadaan apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami, di dalam setiap jemaat Lutong Baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami menaikkan pujian kami dan syukur kami hanya kepada Allah Bapa kami, penebus kami. Haleluya Bapa, ini doa kami. Kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan masa ini untuk pimpin pujian kita. Shalom. Selamat bertemu kembali jemaat Lutong Baru. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang selamat, bersama dengan keluarga ataupun di mana juga kita berada. Saya percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Mari pada malam ini dalam kita menantikan detik-detik untuk menyambut hari Natal, kita persiapkan diri kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita mendengar firman-Nya, sebab pada hari ini 25 hari bulan kita memperingati kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian ini, hai siarkan di gunung, kita nyatakan kepada seluruh dunia bahwa Juru Selamat telah lahir. Haleluya. Mari kita isytiharkan kepada dunia bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit
cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Haleluya. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Semuanya katakan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Semua, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kabarkan kepada seluruh dunia bahwa lahirlah juru selamat kita, Yesus. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya seperti Engkau, Yesus. Kiranya seperti Engkau. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesus, haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada Engkau Yesus, sebab Engkau lah yang luar biasa. Oh come, let us adore Him. Haleluya. Mari menyembah Dia. Haleluya. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Semua, mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Mari orang saleh dengan sukacita. Mari orang saleh dengan sukacita. Marilah ke Betlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas segalanya. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyian malaikat, Nyanyian malaikat, soraklah dan puji. Nam surga nyanyi indah dan bermain. Pujilah Allah, pujilah Allah dalam tempat tertinggi.
menyembah semua. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat tak tebih. Allah menjelma, manusia sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Mari menyembah Yesus, Allah yang mulia, Allah Al-Masih. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Masa seterusnya silakan pastor yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati semua. Shalom jemaat Lotong Baru, salam Christmas. Apa kabar kita semua? Malam ini kita akan bersama-sama membaca daripada firman Tuhan yang saya ambil daripada Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Oke, mari kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Saya akan membaca untuk kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini, dan biarlah kami sama-sama mempersiapkan hati kami belajar bersama-sama daripada firman-Mu ya Tuhan. Mari kuasa Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan Yesus dapat dimengertikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang saya ambil daripada firman Tuhan pada malam hari ini adalah malam yang kudus. Seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, ini adalah bahagian kedua daripada khotbah saya yang saya bawa pada hari Ahad 2 minggu yang lalu, yaitu Malam Kudus. Ia adalah tentang apa yang terjadi di malam yang kudus itu. Dan bahagian pertama telah saya kongsikan kepada kita, dan malam ini saya akan juga sambung bahagian yang kedua tentang apa yang terjadi pada malam yang kudus itu. Nah, mungkin ada kita yang belum mendengar bahagian pertama ataupun kita sudah lupa. Dan saya akan ulangi secara ringkas apa yang saya kongsikan dalam bahagian yang pertama tentang malam yang kudus ini. Nah, yang pertama yang kita belajar pada 2 minggu yang lepas adalah apa yang terjadi pada malam yang kudus itu. Para gembala menerima berita yang terindah. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita dalam ayat 8 hingga 12, berita yang memberi tentang pengharapan, berita damai sukacita yang kekal, dan berita tentang keselamatan kekal. Nah, dalam message pada malam itu, para gembala adalah orang yang pertama mendengar tentang kelahiran seorang bayi yang akan dinamakan. Ada 3 nama yang diberikan malaikat pada para gembala pada malam itu adalah penyelamat. Yang kedua, Kristus, dia akan dinamakan Kristus. Dan yang ketiga, dia akan disebut Tuhan. Nah, penyelamat maksudnya dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nama yang kedua, Kristus, dia adalah menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Suci. Dan Tuhan, dia adalah pribadi yang berdaulat di atas segalanya. Dan dengan nama-nama yang diberikan kepada Yesus pada waktu itu menyatakan identiti. Siapakah bayi yang dilahir ini dan apa peranannya di dalam keselamatan orang-orang yang berdosa. Dan yang kedua, apa yang terjadi pada malam yang kudus itu adalah para gembala dilayani secara pribadi. Lihat di dalam firman Tuhan itu dalam ayat 8 hingga 11 itu, para gembala dilayani secara pribadi pada malam itu. Dan setiap orang yang siap mendengar berita kesukaan itu akan dilayani secara pribadi. Nah, Yesus lahir untuk Anda dan saya. Keselamatan itu adalah untuk setiap orang yang menerimanya. Nah, itulah bahagian pertama yang saya kongsikan untuk kita pada 2 minggu yang lalu. Dan bahagian kedua yang akan saya kongsikan pada malam hari ini dan apa yang terjadi pada malam itu. Itu poin yang ketiga pada malam hari ini adalah ada sukacita yang besar terjadi pada malam itu. Kesukaan besar terjadi pada malam itu. Kalau kita lihat dalam ayat 13 hingga 14, para malaikat bersukaria, menyembah dan memuji Allah.
dan malam yang bermula dengan senyap dan tenang seperti malam-malam yang sebelum itu. Nah, tapi sebelum pagi tiba pada malam yang kudus itu, keheningan malam itu digemparkan dengan sorak-sorai puji-pujian, orang bersukacita atas kelahiran Yesus. Dalam ayat 13 hingga 14 di mana kita melihat para malaikat menyembah memuji Tuhan. Langit dipenuhi dengan sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah atas kelahiran pencipta menjadi manusia. Nah, coba kita bayangkan bagaimana perasaan para gembala ketika itu. Mereka melihat sendiri Tuhan pencipta mereka itu yang mulia itu dilahirkan pada malam itu sebagai manusia. Dan coba kita bayangkan keterujaan mereka ketika Allah menampakkan diri di hadapan mata mereka sendiri sebagai manusia yang paling lemah di dalam bentuk seorang bayi. Nah, walaupun mereka mungkin tidak memahami semua yang mereka lihat, mereka tetap penuh dengan sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan. Sukacita besar memenuhi hati mereka. Dan bersama malaikat di surga, coba kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan para malaikat di surga. Begitu indahnya suasana pada malam itu. Para gembala domba itu mengalami sukacita yang amat besar pada waktu itu. Ketika mereka mendengar berita baik, berita sukacita, pada waktu itu mereka bergembira, bersukacita bersama malaikat di surga. Mereka memuji Tuhan. Dan yang keempat, kita melihat apa yang terjadi di malam yang kudus itu. Terjadi satu perubahan besar kepada mereka yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita melihat dalam ayat 17 hingga 20, setelah para malaikat pergi, para gembala ini pergi ke Betlehem. Mari kita pergi ke Betlehem dan berjumpa dengan Yesus, kata mereka. Dan saya pasti setelah mereka melihat Tuhan Yesus pada ketika itu, ketika mereka mendengar daripada malaikat ketika itu, mereka menjadi manusia yang baru. Mungkin Yesus masih bayi apabila peristiwa itu dituliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi dia sudah dapat mengubah hidup para gembala ini. Dan ada 3 kumpulan orang yang mengalami perubahan pada malam itu. Yang pertama, kita melihat para gembala ini. Setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, para gembala meninggalkan bayi di dalam palungan ini sebagai manusia yang baru. Hidup mereka tidak akan sama lagi selepas itu. Dan hidup mereka masih bekerja sebagai gembala domba. Mereka masih tersisih daripada masyarakat mereka. Dan bait suci juga masih tidak ada tempat bagi orang seperti mereka. Seperti yang saya beritahu pada bahagian pertama itu, para gembala ini adalah orang yang dipandang rendah, orang yang terhina dipandang oleh masyarakat oleh kerana pekerjaan mereka, dan mereka tidak boleh pergi ke bait suci. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat, dan itu mengubah segalanya, mereka kembali kepada domba-domba mereka, menjaga domba mereka, tetapi penuh dengan sukacita. Sukacita yang
baru di dalam jiwa mereka yang tidak pernah mereka ketahui dan alami sebelum itu. Dan mereka tidak akan pernah sama lagi karena mereka telah bertemu secara pribadi dengan Yesus. Nah, mari kita melihat setiap orang yang telah mengalami pengalaman bertemu pribadi dengan Yesus tidak akan sama lagi. Dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup para gembala ini, ia mengubah hidup mereka selamanya. Dan demikian juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apabila kita bertemu dengan Yesus, apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita pasti akan berubah. Kalau kita melihat para gembala ini, mereka diubah dari dalam jiwa mereka, dari dalam hati dan pikiran mereka, menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, dan hidup mereka sekarang hidup dengan penuh damai dan sukacita oleh karena mereka telah mengalami bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidup mereka berubah, mereka mulai memuliakan Tuhan, mereka pandai memuji Tuhan, mereka bersukacita, dan mereka yang dipandang hina ini oleh masyarakat ini tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menerima berita yang pertama tentang kelahirnya seorang juru selamat. Dan setelah mereka menerima kabar baik itu, mereka tidak berhenti di situ. Karena mereka telah menerima kabar baik itu, kabar sukacita itu, dan kabar tentang pengharapan dan keselamatan itu, hidup mereka sudah diubah, dan mereka pergi ke tempat mereka dan memberitahu tentang berita keselamatan, berita gembira, dan berita damai sejahtera yang mengubah hidup mereka. Saudara-saudara yang di dalam Tuhan, mari kita renungkan malam yang kudus itu. Apa yang terjadi pada malam yang kudus itu boleh terjadi pada diri kita sendiri. Tuhan boleh melayani kita secara pribadi seperti para domba. Apabila Tuhan mulai bekerja di dalam hati para gembala ini, hidup mereka tidak sama lagi. Dan bagi hidup kita sebagai manusia, hidup yang rusak, hidup yang hancur, Tuhan boleh dan Tuhan mampu membuatnya menjadi baru. Hati yang keras, Tuhan mampu menjadikan hati yang lembut. Tuhan mampu meremukkan hati yang keras. Dan hidup yang tidak ada harapan, yang tidak berdaya, inilah kabar gembira. Hidup Tuhan memberi pengharapan. Dan hidup yang hina seperti para gembala ini akan dipulihkan untuk memuliakan Dia. Dialah juru selamat. Tuhan yang boleh dan mampu mengubah hidup kita. Dan orang yang kedua yang diubah pada waktu itu adalah Maria, seorang wanita muda yang bernama Maria. Dia mengalami anugerah Allah, dan dia dipilih di antara banyaknya wanita, banyaknya gadis waktu itu, menjadi wadah, menjadi benjana yang akan dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat dunia. Dan kalau kita melihat kehidupan Maria, karena dia pun sudah seorang yang percaya Tuhan, itulah Tuhan memilih dia. Tetapi semasa dia melihat anak lelakinya yang baru lahir disembah sebagai Tuhan, dan dia
melihat semua itu, dia merenung semua itu, dan firman Tuhan katakan dia simpan semua itu di dalam hatinya. Hidupnya saya percaya juga berubah pada waktu itu. Dan ketika Tuhan Yesus bertumbuh besar, Maria melihat bertumbuh secara fisikal. Maria melihat Yesus bertumbuh secara mental, bahkan di dalam rohaninya. Dan juga Maria akan melihat Yesus menyembuhkan orang, memulihkan hidup yang rusak. Dan dia juga akan melihat dan mendengar Yesus berkhotbah, dan melihat Yesus menderita, bahkan dia melihat akhirnya dia melihat Yesus mati di kayu salib untuk dosa manusia. Di dalam semua itu, saya percaya Maria hidup bergaul dengan Yesus. Dan dia melihat segala apa yang Yesus lakukan, mendengar apa yang Yesus perkatakan, beritakan, dan apa yang Yesus lalui. Dan semua itu dia simpan, dia lihat. Dan melalui semua itu saya percaya hidup Maria berubah selamanya. Dan hidupnya lebih bermakna, penuh dengan damai sukacita. Walaupun di tengah-tengah apa yang dia lihat, penderitaannya, melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi hidupnya penuh dengan damai sukacita. Karena apa? Karena dia bergaul dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam kita bergaul dengan Tuhan Yesus, pasti hidup kita akan mengalami kedamaian, sukacita. Walaupun di keadaan-keadaan yang mencabar, kita tetap merasa aman dan damai. Dan yang terakhir, apa yang terjadi pada malam yang kudus itu, dunia berubah. Mungkin tidak dituliskan dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tetapi peristiwa yang bermula di Bethlehem pada malam yang kudus itu tidak berakhir, tidak pernah berakhir, dan tidak akan pernah berakhir. Yesus membesar lalu mati di kayu salib. Dia bangkit daripada kematian, dan sesiapa yang beriman kepadanya akan beroleh keselamatan kekal. Dan bayi yang dilahir di Bethlehem bertahun-tahun yang lalu telah mengubah dunia dengan cara yang luar biasa. Mesejnya, ajarannya, kehidupan dan kematiannya masih mengubah manusia dan dunia sampai pada saat ini. Mengubah Anda dan saya. Nah, saudara yang di dalam Tuhan, di malam yang kudus lebih 2000 tahun yang lalu, Allah menggemparkan surga dan bumi untuk menyediakan juru selamat bagi kita. Keajaiban demi keajaiban berlaku dalam kelahiran, dalam kehidupan, dalam kematian, dan dalam kebangkitan Yesus. Dan setiap keajaiban itu adalah buat Anda dan saya. Keajaiban yang terjadi di malam yang kudus itu adalah buat saudara dan saya. Dan segala sesuatu yang Allah lakukan adalah supaya Anda dan saya mempunyai juru selamat. Seperti tema Christmas kita pada tahun ini, Yesus juru selamat dunia. Dan itulah yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan menyediakan juru selamat bagi sesiapa yang siap untuk menerimanya. Mari kita renungkan malam yang kudus itu. Terimalah berita sukacita itu, dan biarlah message itu berbicara kepada kita secara pribadi.
Dan bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, bagi kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ambillah langkah, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda sebelum terlambat. Jangan kata esok masih ada, tidak. Karena hidup kita ini kita tidak tahu bila. Dan ambillah langkah untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan bagi kita yang sudah menerima berita itu, bagi kita yang mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup kita, jangan lupa, inilah masa kita untuk memberitakan kabar baik itu. Dan biarlah kabar baik itu mengubah hidup kita. Lahirnya Juru Selamat di dalam hidup kita secara pribadi akan mengubah hidup kita menjadi baru. Renungkanlah malam yang kudus itu dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar nyanyi malam kudus, tapi renungkan malam yang kudus itu untuk kita secara pribadi. Itulah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat Hari Krismas dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai lihatlah, hai lihatlah di Efrata terang besar turunlah waktu tentara surgawi menggah. Puji Allah sebab hikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Karena salah amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerai dari Allah diberi Al-Masih. Jadi pohon kalah, jadilah pohon kalah. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus. Anak
dalam Allah, anak di dalam Allah. Shalom, selamat malam dan selamat Natal kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada malam ini kita bersyukur dan sangat bergembira kerana menyambut kelahiran Sang Raja, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Sebelum kita menutup kebaktian kita pada malam hari ini, mari kita datang di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di dalam syurga, kami sangat bersyukur dan bergembira pada malam ini kerana kelahiran Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia, dirayakan oleh jemaat-Mu di seluruh dunia. Dan pada malam ini juga kami sungguh diberkati lewat firman Tuhan yang memberi pengharapan melalui kelahiran Raja Damai yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Pada esoknya, setiap umat Tuhan akan menyambut hari Natal, baik di rumah masing-masing, di kampung ataupun di bandar. Doakan dimanapun anak-anak Tuhan berada, agar semua diberkati dan dilindungi. Jauhi umat-Mu daripada ancaman sakit penyakit dan kuasa-kuasa yang tidak berkenaan. Dengan kesempatan ini juga, kita sama-sama berdoa bagi negara kita Malaysia, khasnya negeri kita Sarawak, agar menikmati kestabilan politik, ekonomi dan juga isu-isu berkaitan kerohanian umat Kristian. Hanya kita percaya dan yakin, tiada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pertemuan kami pada malam ini, kerana hadir-Mu dari awal hingga selesai. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin.